Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devitri Masnur. Di sini saya akan mereview materi yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Ismail Guntur, mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim, yaitu tentang potensi kemaritiman Indonesia. Di sini saya akan ada 3 poin yang saya akan bahas. Yang pertama, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Kedua, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan, dan potensi pembangunan ekonomi kemaritiman di jalur perdagangan. Yang pertama, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat dipilih, yaitu terumbu karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Kekayaan terumbu karang di Indonesia tidak hanya dilihat dari luasnya, tetapi juga keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Selanjutnya, hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki 2 fungsi potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis, di mana fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat tempat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, serta berkembang biak. Dan fungsi ekonomisnya yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya kayu bakau tersebut digunakan sebagai bahan kayu bakar, bahan pembuat arang, dan bahan pembuat kertas. Selanjutnya ikan hias dan ikan karang, dan masih banyak lagi. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat dipilih seperti bahan tambang dan mineral, contohnya garam, batu apung, emas, dan lain-lain, juga berupa minyak dan gas bumi. Ketiga, energi kelautan. Energi kelautan seperti gelombang, angin, pasang surut. Keempat, jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, wisata bahari. Indonesia telah lama menjadi tujuan wisata bahari dunia, mulai dari layar, surfing, dan wisata selam. Indonesia pun telah memiliki jalur tradisional pelayaran dengan bangsa lain, misalnya dengan Australia. Selanjutnya, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Yang pertama itu perikanan. Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia cukup besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sektor perikanan disebutkan merupakan sektor primer produksi saja, sedangkan sektor perikanan dalam arti luas juga meliputi industri pengolahan hasil perikanan yang mempunyai nilai investasi yang juga tidak kalah besarnya, sehingga tidaklah mengherankan bagaimana kemudian sektor perikanan merupakan salah satu spektrum ekonomi maritim yang mampu menjadi andalan bagi perekonomian nasional. Selanjutnya ada pertambangan dan energi, industri kapal, ekosistem dan laut, pulau-pulau kecil, serta benda-benda berharga lainnya. Selanjutnya yang ketiga, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman di jalur perdagangan. Pada potensi ini sudah sedari dulu Nusantara dikenal sebagai jalur strategis karena merupakan tempat persinggahan menuju Selat Malaka yang dahulu menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi. Tidak mengherankan jika Sriwijaya sebagai negara maritim saat itu mempunyai peran penting dalam perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Tentu ini sangat terkait dengan penguasaan Selat Malaka. Sampai saat ini jalur laut tetap menjadi sektor yang strategis untuk melakukan distribusi barang. Indonesia dengan potensi letak geografisnya sebenarnya bisa memaksimalkan potensi ini. Usaha ini memang sudah dimulai dengan proyek tol laut, namun masih perlu adanya peningkatan terlebih lagi dari segi kesiapan sumber daya manusianya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.